Terima kasih telah klik video ini. Selamat menyaksikan. Pabrik memegang wanita seperti beternak sapi. Gunakan susu dari wanita untuk membuat riasan. Mereka berpikir bahwa membuat riasan dari susu akan membuat terlihat lebih menarik. Tapi tidak terduga bahwa asal susu manusia adalah dari wanita-wanita terkurung di kandang ini. Wanita-wanita di sini kurang tahu malam atau hari. Mereka ditangkap ke sini. Mereka diletakkan di tengah lantai yang dingin. Perawat pabrik memasuk, mahir dalam mengambil pelumas. Kemudian masukkan pada jarum suntik, dan suntikan pada kaki korban. Setelah selesai semuanya, penjaga pabrik memegang tongkat besi masuk. Kemudian diikatkan besi dengan kalung di lehernya, dibawanya ke kandang besi. Banyak wanita yang berhamil diikat di sini. Bulan-bulan kehamilan selanjutnya, mereka harus tinggal di kandang besi yang dingin ini. Bahkan setelah melahirkan, mereka tidak dibawa ke rumah sakit. Tepat setelah ketuban pecah, staf pabrik akan datang untuk melahirkan bayinya. Kandang kotor dan bau. Ialah satu-satunya ruang berkembang biak mereka. Wanita itu menahan rasa sakit untuk melahirkan anak. Kemudian mereka belum melihat anaknya, staf pabrik sudah membawa anaknya untuk membuang tempat sampah di sebelah. Karena anak yang dilahirkan adalah putra. Putra tidak berguna kepada mereka. Pabrik dibutuhkan putri. Setelah putri membesarkan, akan mengganti ibunya tinggal di kandang besi ini. Itu adalah mesin pemeras susu yang tidak terlihat. Staf pabrik berkata bahwa putra hanya membuang-buang makanan dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi jika wanita yang berhamil di sini, dilahirkan putra, segera dibuang. Jika dilahirkan putri, akan dikirim untuk proses pembinaan. Ibu-ibu di kandang bahkan sedikit susu. Mereka bahkan tidak bisa memberi minum kepada anak-anak mereka. Jadi begitu, mereka akan terpisah dengan anaknya. Setelah terkunci dalam penjara ini selama waktu, mereka hanya bisa gunakan mata. Melihat anaknya dibawa atau dibuang ke tempat sampah. Jika mereka menolak, akan ada konsekuensi dengan ditusuk dengan pistol setrum dan disiksa dengan kejam. Setelah dilahirkan, wanita-wanita dalam kandang ini berubah menjadi mesin pemeras susu. Setiap hari, mereka akan dikirim penjaga datang untuk memeras susu ibu-ibu malang ini, sampai tidak ada lagi susu yang tersisa. Suatu hari, persediaan susu mereka berkurang. Kelebihan, dicabuli dan diperkosa oleh penjaga. Wanita menyusui akan memiliki aliran susu yang stabil. Tapi karena kondisi kesehatan, ditambah kehilangan bayi, mereka kangen anaknya sampai tidak makan atau minum. Hal ini membuat susu tidak keluar, jika penjaga tahu. Wanita yang tidak mengungkapkan jumlah susu yang mereka minta, akan menyiksa mereka yang tidak patuh dengan tongkat listrik. Jika tidak patuh lagi, nanti akan mati. Pabrik ini memiliki lebih banyak metamorfosis. Mereka diambil susu dari wanita untuk membuat riasan. Karena ingin jumlah susu banyak, mereka menangkap lebih banyak wanita yang berhamil untuk memasuk penjara ini. Terpaksa mereka tidak berhenti berhamil dan melahirkan bayi. Jika dilahirkan putra, buanglah. Wanita-wanita ini dianggap sebagai mesin produksi susu. Jika tidak patuh, akan membunuh. Melihat rekannya ketemu dengan bahaya, wanita-wanita dalam hatinya kesedihan yang tak henti-hentinya. Kejam dan darah dingin, membunuh seseorang. Kepada mereka tidak berbeda dengan membunuh serangga. Di bawah siksaan keras penjara ini, seorang wanita tidak menahan lagi. Dia memutuskan untuk melawan. Bahkan dengan mengorbankan hidupnya, dia harus mendapatkan kembali kebebasannya. Hari itu, dia berpura-pura menyakit, kemudian terus-menerus berteriak, membuat penjaga datang untuk mengecek. Tapi saat penjaga membuka kandang besi dan bersiap untuk memeriksanya, wanita ini gunakan kaki menedang penjaga jatuh. Selanjutnya, diambil pisau dia, menikam pada leher untuk membunuhnya. Melihat perlawanan dari wanita ini, wanita-wanita yang lain di kandang juga sangat menarik dan bersorak tiada henti. Mereka melihat harapan rapuh. Bisa melarikan diri keluar kandang neraka ini. Tapi bising dari mereka sudah diperhatikan dari penjaga luar. Wanita ini harus tersembunyi ke sudut dinding dan menunggu penjaga masuk. Mencekiknya sampai mati dengan kawat besi. Kemudian wanita ini diambil kunci dan membuang ke kandang-kandang lain. Biarkan wanita di dalam membuka dan melarikan diri. Tapi dia belum berlari. Dia mulai proses pencarian. Tadi rekannya dibawa untuk membunuh. Dia sampai luar sebuah kamar. Dengan hati-hati dia melihat pada lubang untuk mengawas dalam kamar. Rekannya bersiap dibunuh. Di tangan musuh punya senjata. Wanita ini tidak berani untuk melawan. Dia sangat sakit hati. Tampaknya dari kematian rekannya, melihat masa depan sendirinya akan sama. Dia menutup mulutnya dan menangis tanpa suara.
Meskipun sulit bagaimana, juga harus terus bergerak maju. Dia membuka pintu sebuah kamar dan melihat sebuah koridor. Kedua sisi koridor adalah kamar-kamar. Dia melihat sebuah kamar yang ada suara. Jadi diam-diam melihat ke dalam dengan jendela. Tapi adegan yang mengerikan dalamnya membuatnya kaget banget. Lebih 10 wanita terkunci dalamnya. Mereka berdiri di 2 baris yang berlawanan. Masing-masing dilengkapi dengan mesin dan tabung pemeras susu. Kelompok orang jahat ini sedang menguras susu mereka. Seluruh tubuh mereka bergetar, bahkan berdiri diam pun tidak tahan. Tidak ada kemampuan untuk melawan. Melihat adegan ini, wanita ini lebih sakit hati. Dia sampai sebuah kamar. Dalamnya adalah gadis-gadis belum dewasa. Wanita ini sangat ingin menyelamatkan mereka. Tapi saat ini seorang staf tiba-tiba bergegas, menangkapnya dan dibawanya. Setelah wanita berhamil ini bangun, menyadari seorang penjaga sudah mati. Sebenarnya, gadis di kamar ini sudah menyelamatkannya. Meskipun gadis kecil ini tidak bisa berbicara. Tapi dia merasa wanita ini adalah orang yang baik hati. Jadi dia sudah membantu wanita ini. Dan setuju bersamanya melarikan diri keluar tempat ini. Pada saat wanita itu berdiskusi dengan gadis kecil itu bagaimana cara melarikan diri. Seorang perawat wanita mendorong alat masuk dan melihat staf sudah mati yang berbaring di tanah. Dia belum berteriak, seorang wanita dan gadis kecil dari belakang untuk menangkap. Membuka mulutnya kemudian memotong lidahnya. Untuk membiarkan dia merasakan sedikit rasa sakit, 2 orang ganti pakaian penjara untuknya. Kemudian terkuncinya pada kandang besi. Seorang perawat coba berteriak. Tapi bagaimana berteriak, tidak terduga. Mungkin dia akan menjadi mesin pemeras susu yang menyedihkan. Ini adalah film yang pendek selama 20 menit. Berkata bahwa sebuah pabrik di luar produksi riasan tapi dalamnya tersembunyi kebenaran yang takut. Mereka mengambil susu dari wanita untuk membuat riasan, tidak berbeda dengan diambil susu sapi. Di dunia ini, setiap hari ada banyak orang menggunakan susu. Dan ada banyak anak sedang menggunakan susu bubuk. Tapi kita tidak tahu bahwa bagaimana susu sapi dan susu bubuk diproduksi. Mungkinkah susu sapi merupakan sumber bahan baku yang tak ada habisnya yang bisa diproduksi di mana-mana? Tidak hanya sapi perah yang memiliki susu, tetapi sapi perah lahir akan dibawa ke tempat lain untuk inseminasi. Bayi sapi perah dilahirkan oleh ibu sapi perah. Akan mengganti ibunya untuk menjadi mesin produksi susu. Seluruh hidupnya adalah siklus reproduksi dan pemerahan. Tidak bisa istirahat, nunggu mereka mempertua. Tidak bisa memerah susu lagi. Nanti dibawa ke rumah jagal untuk disembelih. Jadi laporan-laporan susu sapi yang kita menonton di TV di belakang sangat disayangkan.